Bumi Pasundan mungkin lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Tapi malam itu, sejarah menunjukkan bahwa amarah kita juga bisa berkobar. Inilah kisah bagaimana seorang perwira muda dihadapi dengan dilema besar, antara menyerah demi mengurangi pertumpahan darah atau berkorban sampai titik penghabisan. Awalnya, kemerdekaan Indonesia jadi angin segar bagi api semangat para pemuda. Di berbagai penjuru, mereka menjatuhkan tentara-tentara Jepang. Para penggerak inilah yang membentuk cikal bakal TNI. Salah satu anggota tentara itu adalah seorang perwira dari tentara Hindia Belanda, Abdul Haris Nasution. Tak lama setelah tentara kita berdiri, sekutu datang. Meski awalnya biasa-biasa saja, perlahan mereka menentang para pejuang. Gesekan-gesekan antara rakyat Indonesia dengan orang Inggris dan Belanda semakin memercikan api yang lama-kelamaan terus membesar. Melihat ini, rakyat Bandung dihantui kengerian akan pertempuran Surabaya yang penuh darah. Bisa saja merekalah selanjutnya. Tapi siapa sangka, bencana sebenarnya sedang diam-diam turun dari langit. Bandung tiba-tiba diterjang banjir besar. Ratusan rumah hancur dan ratusan jiwa melayang. Tapi di saat-saat terlemah itu, tentara Inggris dan Belanda justru menyerang para korban banjir tanpa pandang bulu. Bahkan sampai berbulan-bulan setelah itu pun, konflik tidak juga berhenti. Sampai suatu hari, pukulan besar untuk mengusir rakyat dari Bandung pun benar-benar tiba. Tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Bayangkan ribetnya jadi pemerintah Indonesia. Negara kita masih ibarat bayi yang belajar merangkak, dan jalan perlawanan dipenuhi juga dengan duri. Oleh karena itu, kolonel muda kita, Nasution, siap menempuh jalan berdarah itu. Tapi Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Indonesia tak mau melihat tumpah darah lagi. Akhirnya perintah itu pun datang. Seluruh warga Bandung harus menuruti ultimatum itu dan pergi. Sang perwira pun memutar otak untuk bisa menuruti arahan pemerintah pusat sambil tetap melawan Inggris dan Belanda. Nasution lalu memimpin rapat besar yang akan menentukan langkah ke depan. Hasil rapatnya, penduduk tetap pergi, tapi Inggris dan Belanda tak akan semudah itu mengambil alih kota. Bandung akan dibumi hanguskan pada malam itu juga. Asap hitam mulai mengepul di udara. Lampu-lampu meredup, tertanda aksi dimulai. Para tentara membakar gedung-gedung penting dan orang-orang biasa membakar rumahnya sendiri-sendiri. Di tengah segala keributan, dua orang pemuda membawa misi rahasia. Gedung amunisi Belanda meledak. Mereka tak lagi unggul senjata dibanding rakyat Indonesia. Ledakan besar ini juga semakin menggerakkan rakyat lain untuk segera membakar rumah-rumah dan angkat kaki dari Bandung. Waktu itu masih tengah malam, tapi para binatang mungkin mengira kalau sudah waktunya fajar. Karena seluruh kota Bandung berubah merah menyala. 200.000 lebih orang telah mengungsi. Sementara Inggris dan Belanda pun tak berkutik di tanah penuh arang dan abu. Tapi rakyat tak lantas menyerah. Amarah mereka menyampaikan satu pesan. Percayalah bahwa Indonesia akan jadi neraka bagi para penjajah.
Sayangnya, Belanda tak juga kapok. Bahkan setelah Bandung jadi lautan api, mereka terus menekan rakyat Indonesia. Sampai suatu hari, Panglima Besar kita berdiri dan menyatakan bahwa bertahan sudah cukup. Dan ini waktunya. Angkat senjata dan menyerang. Ialah Jenderal Sudirman.